saya memang setiap kegiatan politik itu selalu didukung dengan survei. Saya nggak pernah ke dukun, nggak pernah ke paranormal, dan juga nggak pernah bangga bahwa saya pasti menang. Nggak, saya ukur dulu. Jadi berapa kali saya ukur, baru saya yakini waktu calon gubernur kemarin 1 tahun, 2 tahun saya ukur, begitu 6 bulan saya pastikan saya menang. Gitu. Jadi jangan merasa gue banyak duit gue menang. Enggak, politik tuh kayak apa namanya, ya ada semacam misteri gitu, ada semacam, karena banyak kita berimajinasi menurut kita. Tapi politik bisa diukur, bisa dikuantifikasi, kita tahu. Kalau gitu saya menyarankan teman-teman saya sebaiknya memang kita harus menggunakan tolak ukur. Kalau kepala desa dulu kita pakai orang Karawang yang judi itu, dia survei kampung-kampung, yang bertanya pilihan apa, dia tahu pasti menang karena dia taruhan. Siapa jadi kepala desa menang dengan dia menang, taruhannya puluhan juta, ratusan juta sekarang. Kalau kita saksikan pemilihan kepala desa, jadi nggak mau pakai, dia nggak kenal survei karena dia bukan orang-orang pintar. Tapi kepala desa pendukung kemana? Bendera pakai warna apa, hari apa? Itu nonsen semua karena seluruh camat, saya camat lama 3 Raksa, saya tahu persis. Jadi dia mau dengan sebenarnya apa yang dilakukan oleh para orang Kerawang itu ya menggunakan berbagai indikator atau variabel yang nggak kenal, tapi dia menggunakan itu hanya satu orang. Nah, Nasdem terakhir itu turun. Ternyata memang kita tidak bisa memaksimalkan figur yang ada atau ideologi yang ada, atau kalau Golkar itu dalam kondisi apapun dia sudah orang benar. Satu generasi angkatan saya itu pernah Golkar semua, tapi dikelola oleh 20 kacau, terjadi pergantian itu gampang tergantung. Tapi Nasdem apanya, restorasi belum sampai ke kuping rakyat, belum sampai menjadi ideologi kita juga belum. Ideologi kita yang caleg gitu, yang anggota struktural belum masuk ideologi itu. Kalau komunis itu masuk, tanya kamu siapa, saya komunis. Kamu komunis, kamu akan saya tetap komunis. Tapi kalau Nasdem atau partai-partai yang lain belum merasa punya rasa sebagai gitu ke diantara kita belum disatukan oleh ideologi. Apalagi sekarang kita bertarung di tempat sini, udah yang ada lah ego, kenal apa namanya, kita sendiri mencari eksistensi kita sendiri, kayaknya saling jegal. Apalagi sekarang tutup terbuka, belum pasti. Beliau tanya nanti tuh tertutup terbuka apa. Tapi kita lebih mempertentangkan itu. Jika kita daftar di caleg, kita nunggu dulu. Itu bukan seorang ideolog, bukan seorang yang apapun terbuka tertutup apapun itu. Saya tetap seorang Nasdem. Kita harus begitu. Dan nggak bisa di partai mencari kepentingan sendiri, itu nggak bisa. Makanya seorang yang para ideolog, para politisi harus bertarung, harus berani. Jadi gubernur juga tuh kalau saya nggak berani, secara itu udah kalah. Siapa yang berani melawan apa? Siapa yang berani melawan Rano Karno dari sisi partai maupun dari sisi kekuatan dan dia incumbent. Tapi saya punya militansi, punya semangat. Karena semangat, saya selalu merasa begitu udah selesai baru ambruk saya masuk rumah sakit. Benar, masuk rumah sakit seminggu
infus segala baru trouble, tapi untungnya begitu selesai menang. Itu buat sakit saya. Karena ada orang yang menang kagak sakitnya iya. Menang nggak sakit. Karena apa? Karena dia sendiri tidak meyakini diri dia sendiri bahwa dia sebagai pemenang. Keraguan yang muncul. Maka itu mulailah dengan semangat, motivasi, jangan berpikir gua menang apa kalah, jangan tanya itu. Saya pasti menang. Saya harus menang. Kalau cuma fasilitasi apa yang membuat kita bisa berguna, kan ada Anies, ada Surya Paloh, ada bisa saja. Wasilah kalau kita beragama mungkin ya, dia sebutan Rasulullah wasilah kita. Tapi sebenarnya sejatinya kita sendiri. Nah makanya hasil saya kemarin saya agak apa? Saya ingin bangkit kembali struktur politik yang DPD semangat, dorong, berikan fasilitas yang bisa kita bantu. Ketika di jalan juga iya udah jangan nunggu apa lagi. Karena saya diundang Grebek bicara tentang Banten. Jadi partai ini di bawah belum dikelola dengan baik. Harus diakui jujur. Beruntung Pak Nasdem langsung deklarasi pilih Anies yang sebenarnya pencinta Anies sebagai pengganti Prabowo luar biasa. Maka survei pertama saya ketika Anies diumumkan, Anies sudah dapat 34% dan Nasdem menang. Nasdem dari 4% bisa menjadi 7% dan bisa lagi lebih. Nasdem sendiri belum bergerak, belum berubah, tapi dengan ada Anies terbawa. Sama juga kemarin PKS, Gerindra, faktor Prabowo kuat banget aja. Pengaruhnya. Nah ini harus kita manfaatkan. Saya keliling memang belum ada orang Nasdem yang masuk ke apa para pemilih-pemilih. Kita kan sudah kemarin saya bilang waktu di rumah, kita masih punya voting mas sekitar 40-60% yang belum disapa, belum dirawat, belum diraba, belum dipegang sama teman-teman partai lain. Itu mereka-mereka yang kemarin yang nggak pilih suara kan kita kumpulin 60% mandi, itu belum digarap. Calon yang kemarin kalah nggak balik lagi, calon yang kemarin menang juga nggak balik lagi. Calon yang kemarin yang punya suara kumpul-kumpul itu masih belum dirawat. Jadi kalau kita datang ke masyarakat, saya udah beli Golkar, oke nggak apa-apa. Cari yang belum. Kalau saya datang udah pilih PKS nggak apa-apa. Ya. Karena di situ masih ada 40% atau 60% yang belum. Jadi ya pesimis kita. Golkar nggak semua negara. Sama waktu saya lawan Karno sisa dari Karno saya garap. Tapi saya punya potensi basis masa di kota yang nggak pernah berubah. 90% waktu wali kota saya kepilih, dan begitu kemarin 84%, kan hitungan secara matematik saya masih punya suara simpel di kota Tangerang 650.000, kalahnya saya di sini kalah 20%. Karena saya nggak bisa pragmatis ini. Ini orang Tangsel rata-rata pragmatis selama di bawah rejimnya Atung. Rejimnya Airin ini pragmatis. Tapi Airin sendiri tidak pernah lebih dari 63%. Karena dia nggak mungkin bayarin semua. Berarti ada suara yang nggak bisa diraih Airin, berarti sekitar 40%. Tapi di kota 9% yang dipilih. Jadi kalau ada suara 10, dicoba diintervensi Rano, dia dapat berapa? 250.000. Ditambah dari Lebak kalah 80.000 dari Pantai Gelang kalah, 40.000 dari Tangsel, 20.000 yang saya nggak sangka 20 dari Tangsel, 20.000 yang juga dari kota kabupaten dan menang di sana di juga selisih dikit 20.000. Kota-kota lain totalitas saya masih punya suara lebihan 1,5%. Walaupun terakhir saya masih optimis 3%, tapi 1,5% ya nggak apa-apa. Sedikit menang kan luar biasa daripada
kalah. Saya tanpa ngomong gitu bukan sok pintar, karena saya juga secara akademis, secara politik, pengalaman 1 kali kalah di 4 menang, apalagi gubernur, itu harus ya belajar juga sama saya dan gak pakai ongkos. Itu jadi saya pertama adalah minta agar teman-teman hari ini sudah mulai gitu. Sapa masyarakat, jangan malu, begitu kita harus terbuka politik mah. Politik mah sensitif mah, ada terbuka, nggak ada apa-apa kita. Gak punya juga, so punya duit aja. Saya seringkali ngadepin orang udah pulang, orang udah kumpul 200 orang, saya habis ceramah, habis apa kampanye, orang nggak mau pulang, pada diem rumah. Saya bingung, malu kan kita, lompatnya malu, pada di mana? Ada duit, bapak nggak ada duit kan? Gimana cara kita pamit ya, orang pada bengong aja. Orang-orang pantai itu bengong, ada bisik-bisik, mau begini doang nih. Saya ngerti, begini doang saya nggak ada apa-apa. Yang punya rumah juga bingung, nggak ada oleh-oleh sama sekali. Ya benar ini habis buat tekor juga. Ya saya kan sangat kaya, bukan kaya beneran. Nah itu problem psikologi kita, calon problem kita, tanpa kita sadari. Tapi saya bilang udah, oh iya, nanti kalau sebenarnya saya bagi, tenang aja ya, tenang aja, kalau benar saya bagi. Sekarang bubar dulu, pokoknya bapak percaya sama saya. Ya udah kalau gitu pak bubar. Jadi kan persoalan psikologi gak gampang. Kalau Bung Adi kan cuma neliti, tinggal laku. Itu yang kada bisa lihat itu gak ada orang. Ada yang datang, Pak, saya tahu kos saya sanggup 1.000 orang, bawa masa 10 orang, udah kamu pulang, kamu jangan tepuk saya kasih duit no, syarat lah. Kenapa? Karena yang bilang 1.000 belum tentu dapat 1.000. Ya misalnya itu nongkrong rumah kita sampai ngerokok itu mah tong kosong semua itu. Modalin apa, kita modalin bakso, modalin kopi tiap malam. Waktu hari patrol itu waktu saya pada desa udah saya rasain tuh, lalu semua itu mau kosong, hanya jangan gitu. Sapa masyarakat. Nah ya gitu dalam hal ini partai kita aja kita belum perkenalkan, diri kita belum perkenalkan. Karena orang memilih pun pasti siapa latar belakang dan sebagainya. Jadi bagaimana kita dapat empati, dapat dukungan, kita sendiri belum lakukan langkah-langkah secara simpati. Apakah sembako kita kumpul kita kasih cukup? Belum tentu. Apakah orang yang semua berkerumun berebut sembako itu akan memilih kita? Belum tentu. Nah, tapi kita coba. Karena kalau udah itu 8 bulan ini, kalau kita pengen dapat 20.000, minimal setiap hari kita harus bergerak untuk berhadapan dengan orang 100 sampai 200.000. Dan kita jangan anggap orang yang datang kita pasti pemilih kita semua. Bisa jadi orang itu yang memilih kita cuma 10-20. Dan harus menjalar, bukan sekitar fokus, wah saya kumpul pati ramai. Kalau menjadi calon kota ya berapa target 5.000 ya sebar. Sembako kadang-kadang bisa kita atur. Kalau sembako dikasih dia lagi kita akan tambah. Nah dari sisi pengalaman saya melihat dan evaluasi bahwa teman-teman yang kalah adalah mereka yang terlalu bangga dengan eksklusif, tidak mau mengembangkan diri, tidak mau rajin begitu. PKI bukan karena rajin, mana aja dia masuk, kalah atau pakai kalah. Oleh karena itu saya berharap bahwa pertemuan hari ini saya sekedar memotivasi. Saya juga akan bergerak setelah Lebaran, karena kalau survei orang udah tahu nama saya tidak perlu saya perkenalkan. Pak Wahidin Hadim, sebagian orang udah kenal ya, kita orang kenal, so kenal, tapi apakah dia suka, nah itu yang harus kita suka, apakah dia milih, karena orang kenal belum tentu suka. Orang suka
suka belum tentu. Bisa jadi teman bapak ngobrol tiap hari belum tentu milih bapak. Karena mungkin ya diajak makan mau dia, tapi belum tentu suka. Aku senang kalau jalan ke dewan. Kayaknya sih tidur mulu kerjanya. Kenal baik, keluarga terus bisa jadi bukan karena ideologi semata. Islam atau bukan Islam bukan karena saya ini atau karena itu sendiri, tapi soal kesukaan itu nggak gampang. Makanya kalau setiap calon kan itu popularitas belum tentu dia suka. Kalau dia suka belum tentu milih, suka senang, oh senang. Seorang yang baik, tapi mau milih nggak? Kayaknya ada pengalaman kita kumpulin pemain catur 100 orang 200 orang. Dia suka kasih hadiah ke kita, tapi belum memilih kita karena waktu pemilihannya main catur aja masih. Dong memilih aku main catur. Apa yang calon takut? Nggak ada urusan gitu. Tanggung nih, orang mancing di ikan tuh. Kita mancing kumpul ikan tuh ikan paling berapa ton mancing. Besok nggak milih loh. Kemarin itu bawa juga kumpulin mancing. Gua mancing tanggung, mancing aja istri udah tinggal. Jadi makanya pilihan-pilihan itu memang harus dikaitkan dengan hasil pendekatan, hasil survei dari teman-teman yang aktif. Karena struktur mana yang kita dekati, RT, kiai karena berurutan nomor terakhir. Karena kalau kita kiai 100 juta, dia nggak bagi-bagi, cuma makan sendiri, ya kan? Terjadi nyampe dikasih kalender gua, saya pernah datang kayak di Ciko apa Legok, saya datang. Kalau saya masih ribuan masih numpuk di belakang. Iya, kita sekolah dia, punya saya masih tumpuk aja 3 minggu. Enggak kasih, apa yang dibagi-bagi itu? Ya udah ambil aja duitnya. Juga dikasih. Nah orang yang paling terdekat dia makanya bilang sama hasilnya dari tahun RT bisa diatur RT. Bagaimana pengarahan dari tim konsultannya Pak WH? Karena terkadang di lapangan itu kan antara antis kita juga ya berbeda. Kehadiran antis buat kita adalah sebagai alat untuk kita bisa mudah berkomunikasi. Ada simpati masyarakat, simpati publik, dukung Nasdem karena dukung Anies. Tapi kan nggak sampai di situ. Terus kita manfaatkan, kita kelola. Mumpung belum diambil sama yang lain. Karena PKS kan udah dijual, Anies di mana dijual. Oh itu ada dagangan dia. Harusnya kita ketika kita deklarasi pertama itu jadi dagangan kita. Nasdem ke sini Anies kita. Dan kita pakai. Jadi ternyata di lapangan setelah kita teliti bahwa PKS Demokrat sudah. Kalau PKS menawarkan dari PKS paling bisa. Ini ada contoh orang PKS ya. Waktu Prabowo untuk menang dia juga naik. Cepat dikomunikasikan ke tokoh masyarakat dan sebagainya. Satu yang kedua, pendukung Anies apa iya dukung Nasdem? Pendukung Anies apa iya pendukung kita? Karena orang-orang bebas mereka itu rata-rata. Tapi tidak, ya kita minta, kita usahakan bagaimana pendukung Anies juga pendukung kita. Pendukung kita apa iya pendukung Nasdem? Apakah pendukung Nasdem juga pilih kita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan kita terima. Nah, saya nggak ada urusan kayak sampai saya di kota Tangerang bahwa akan di mana karena Nasdem nggak ada urusan Nasdem pakai apa sama juga dulu waktu Demokrat. Saya pokoknya jujur di bawah itu aja di. Jadi waktu itu dari 4,9% menjadi 7,8% dari kehadiran saya secara pribadi itu orang pilih. Itu kan Anies. Orang pilih Anies bukan karena Nasdem, ya. Bisa jadi orang pilih Anies karena Nasdem. Kedua kemungkinan itu. Kalau itu tadi menjawab ibu yang terakhir, struktural dan si caleg itu harus sama-sama berbuat sesuatu.
strukturnya kadang-kadang dia nggak kuat, tapi caranya kuat kan. Nasdem di mana-mana itu di Indonesia kuat menang, padahal sebetulnya nggak kuat. Orang dari Nasdem nggak bergerak dari 3%, tapi calegnya memenuhi kursi yang ada di DPRD maupun DPR RI banyak. PAN itu kan kalau dipilih berapa 2,5%, tapi begitu pemilihan dia naik dengan sendiri. Karena apa? Dibawakan oleh para calegnya, ada Ungu, ada Pasa, ada siapa lagi yang menampilkan dia. Ini orang dengan terseret tuh, PAN terseret naik sendiri atau sebaliknya. Nah kita sekarang adalah kayak kemarin saya dengar itu nggak perlu bertengkar struktur dan non struktur. Pokoknya yang kita sekarang berbuat maksimal, karena kemenangan ini ya untuk kita juga. Partai mana-mana juga emang kondisi kayak gini, mungkin lagi repot-repot ngurusin dia. Nyari duit, caleg, mau sana mau sini, apa yang nomor 1, nomor 2, dipolitisasi lagi. Urusan ini kan urusan begitu aja, karena struktur bukan di dasar di partai lain. Nah, oleh itu sekarang kita urusi diri kita sendiri. Ayo apa yang harus dilakukan. Nah kalau tadi mau pengen survei, hadiahnya sudah pasti. Ya ini 100 juta dibagi 50 orang cuma 2 juta. Untuk mengukur Nasdem dan mengukur kita sendiri. Kelihatan itu. Kalau saya, karena saya gubernur dari dulu saya biaya sendiri. Kemarin di Banten tuh saya biayain 450. Yang wali kota saya biaya sendiri 120, saya biaya sendiri. Karena saya ingin melihat sendiri. Oh kelihatan dari situ. Oh saya mau pakai survei deh. Ya silakan aja. Saya mau pasti menang, ya silakan aja tuh. Tapi kan nggak tahu kita strategi apa. Karena kita perkirakan situ menang atau enggak. Kalau kita survei kita sampai pragmatisme itu, apakah dia menangkan pertarungan? Enggak juga, karena dari survei itu yang bagi sekarang didukung, tapi bagi yang besok didukung, bagi yang terakhir itu dipilih. Tapi siap-siap kalau kita mau kasih yang terakhir, apakah kita bisa dengan kondisi infrastruktur yang ada di kita, instrumen-instrumen kita punya dari orang-orang yang pastikan kalau kita kasihnya sampai kepada yang bersangkutan. Ini namanya main terakhir. Dan saya kira udah bagus sih semangatnya teman-teman itu. Cuma mungkin bisa digaidin oleh teman-teman ketua. Ya udah, bikin satu program. Sembako mah gampang, sembako maksudnya. Tapi kita jangan terbebani oleh sembako melulu. Nah, masyarakat tadi juga yang terang-terang sembako, ada juga yang nggak teriak-teriak. Yang teriak sembako mah kemana-mana gue teriak aja, ke dokter teriak, soal keluar itu nggak mau faktor. Apa yang Bapak katakan itu begitu terbukanya lugunya, bahkan seorang Bapak yang sudah ini pun yang disampaikan itu seperti kita yang kita rasakan. Jadi gini Pak, tadi saya tangkap Bapak mengatakan menjadi politisi itu harus buka tebal, tidak boleh terlalu sensitif, harus dikenal. Saya rasa juga memang itu, dan itu juga yang akan saya tanyakan di sini. Bermuka tebal, saya akan muka tebal hari ini Pak. Pertanyaanku hari ini ke Bapak, Pak, saya tidak malu-malu bertanya dengan Bapak. Hari ini saya mau bertanya, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang tersembunyi buat teman-teman. Bapak sudah bersedia menceritakan bagaimana Bapak bisa berhasil, dan tadi Bapak sudah memperkenalkan juga nanti kalau bisa Bapak dari suaminya Ibu Pusparini akan membantu bacalek ini sebagai konsultan. Sebagai konsultan politik itu alhamdulillah yang harus kita syukuri. Tapi Pak di Tangsel ini itulah membuat kita juga, dan saya pastikan juga teman-teman merasakan itu. Boleh nggak Pak? Atau ada nggak Pak
Bagaimana saya menyampaikan dengan halus ya Pak ya, supaya tidak terlalu kelihatan tidak kelihatan nodong gitu loh Pak. Boleh nggak Pak, Bapak mungkin dari setiap dapil Bapak kasih kesempatan, karena kan setiap dapil katanya harus ada calon jadi. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Maksudnya gini, boleh nggak Pak, Bapak ikut mensupport gitu loh, bacalek-bacalek yang ada di dapil-dapil di wilayah Tangerang Selatan ini, khususnya Tangerang Selatan. Misalnya Bapak mau bagi sembako, Bapak mau ini, dipanggil lah yang caleg-caleg di dapil itu gitu loh Pak, misalnya. Jadi kita tahu dulu ada Bapak kita gitu loh, kita langsung bilang ini dari Pak Wahidin loh, kan dia sekarang di Nasdem gitu loh. Saya menangkap tadi yang ingin disampaikan Pak Wahidin, Tangsel ini kan pemilih pragmatisnya cukup banyak juga, bahkan banyak gitu ya. Mungkin kalau kita bicara hulu, mungkin pola didik, polanya memang sudah seperti itu. Dan kebetulan hari ini kami ada di Tangsel nih Pak, di mana memang ranahnya dan basisnya adalah basis pemilih-pemilih yang pragmatis. Dan saya lihat dengan harapannya kita mungkin nanti ke depan bisa menjadikan Nasdem punya suara yang besar, dan insya Allah sembari mendukung perjuangan Pak Wahidin nanti ke depan, kira-kira ini arahannya apa nih Pak, khususnya di Tangsel untuk merubah persepsi pragmatik. Terus yang kedua, dengan slogan yang dipunya Nasdem Gerakan Perubahan, kira-kira apa nih Pak yang harus kita lakukan biar gerakan perubahannya betul-betul akan mengarah ke perubahan yang lebih baik? Harus menikah, keluarga enggak. Ya biasa dulu kalau saya ada yang minta sembako, ada yang minta duit, ada yang minta deposit itu. Pengalaman saya tidak terganggu dengan pertanyaan dengan apa sebagainya, karena sudah biasa. Cuma persoalan sekarang adalah bahwa kita juga selektif. Kalau ibu nanti mengajukan sembako kepada siapa? Kepada orang yang ibu yakini itu mau memilih ibu atau bukan? Pada kelompok mana? Apakah yang kita kasihkan ke ideologinya? Tapi kalau kita mau ikhlas, ikhlas saja, karena konsep memberikan bantu orang itu sedekah. Itu amalia tercatat. Makanya ada dua hal. Kalau kita dengan pikiran politik memberikan orang, tentu dengan pertimbangan politik. Kalau dia nggak dukung kita kecewa. Tapi kalau kita dengan pertimbangan ajaran agama, kita sedekah, dan apa amalia kita, ya nggak masalah. Kita bantu, dan jangan berharap kita dapat dukungan. Dia nggak dukung, kita nggak kecewa. Dua hal itu yang saya lakukan. Ya, rata-rata yang saya lakukan adalah bahwa saya memberikan sesuatu pada kelompok itu, tidak berharap dia berterima kasih, dia berharap dia akan dukung kita, tapi saya ikhlaskan, itu yang saya berikan. Tapi Tuhan menggantinya lebih banyak lagi. Di zaman saya pada desa, Tuhan akan menggantinya kayak bulan puasa. Kenapa? Karena hari ini kita kasih sembako, besok orang Golkar kasih sembako, besok partai lain kasih sembako. Nah, masyarakat, kalau pikiran kita bukan karena kita ikhlas untuk beramal, pikiran kita untuk bahwa dia simpati akan dukung kita, pilih kita, ya pasti yang masyarakat siapa sebenarnya yang dikasih sembako yang dia akan pilih. Kalau target politiknya, kalau sama saya bisa kerjasama, tapi ibu punya program tuh target-targetan kelompok mana kita masuk. Bahkan kemarin saya 20 hari sebelum saya kena paku, saya tuh tiap klinik ya untuk kalangan ustazah Islam, saya kasih patile, saya kasih yang baca Al-Quran, saya kasih snack, sisanya nambahin. Saya datang ke 5.000 orang, kata palingan Habib 20.000 orang. Saya sampaikan program saya sampaikan Nasdem, saya sampaikan bahwa saya tidak lama mereka sudah respon juga. Kan saya telepon, tanya mana kuasa yang di mana, saya berkumpul kan.
itu dengan gampang. Mungkin buat saya karena mereka mafia atau karena dikumpulin misalnya atau domain komunitas. Saya ngomong, ayo kita barengan yang DPD atau dengan siapa, apa kadarnya. Mereka langsung siapa gerak. Padahal 5 juta sampai 10 juta saya bukan lakukan iklan. Tapi juga ada 2.000 orang. Saya puas kalau Pak itu kan belum tentu milih Bapak. Ya, saya nggak berpikir benar, tapi saya sedekahkan. Tapi dari cara saya selama ini saya mendapat dukungan politik. Jadi saya, kalau yang tidak punya duit, nah kalau itu kita urunan barengan. Masih tempat di mana, kayak tempatnya. Kayak sekarang, itu anak saya bawa calon kota di Kekara, kumpulin aja RT 10, ajak sini makan. Jangan kita makan aja kita sendiri, karena kita sendiri makan sama kelompok kita lain itu orang-orang lain. Undang mereka, RT yang berkumpul makan. Ya seadanya aja. Ya sarung, saya bikin sarung Al-Halim. Boleh aja nanti. Ya AS bisa. Katakan ajak saya ke Ustaz Sobrang, Ustaz apa, atau ke pendeta mana, atau ke mana, ya sholat. Biasa ya si Ustaz, Ustaz ada sarung. Karena pada waktu saya jadi itu saya kasih terus. Mohon sebagainya. Jadi mereka juga udah gak, wah baru jadi gubernur gak kelihatan. Gubernur saya upgrade terus. Program saya kan banyak, program gratis sekolah, bangun SMA, di rumah sakit dan sebagainya. Saya terbaik tuh di gubernur terbaik dari 32 menjadi 3 besar se-Indonesia. Dari apa ya? Apa saya ngurusin proyek juga ada. Tapi saya berkah karena saya bisa bagi orang. Saya bikin pesantren gratis, saya bikin masjid dan undang ada tempat orang gratis. Tapi datang aja keberkahan itu. Nah keberkahan seorang caleg, orang memilih solidaritas kepada kita. Beritanya Ikhlas, orang akan mendukung kita saat Ikhlas suka. Menang aja. Bisa tanya orang kota Tangerang. Saya cuma menanamkan kebaikan. Itu seorang politisi yang begitu, mengikat mereka dengan kebaikan. Jadi mereka tanpa kita minta. Kalau saya pakai duit, berapa banyak duit saya harus habis ke Provinsi Bali. Pendukung 4 juta kemarin sudah kali berapa? Benar duit dari mana saya? Karena saya memang nggak pernah nyari duit ke orang-orang. Terima kasih ya, ini terutama untuk Ketua DPD kita sebelumnya, Bapak Dr. Andes Soleh Asnawi, bahwa dia telah meletakkan dasar-dasar Partai Nasdem di khususnya Tangerang Selatan. Selama kepemimpinan beliau selama hampir 3 tahun luar biasa, dia melakukan konsolidasi, pemantapan dari DPD, DPC sampai DPRD. Tugas saya tentu akan meneruskan perjuangan beliau yang memang kami menilai itu semuanya baik. Tapi manakala ada yang kurang, insya Allah kami semuanya akan menyempurnakan apa ya beliau sebelumnya belum dikerjakan, seperti itu. Kemudian menyikapi perihal Partai Nasdem yang maaf di tahun ini boleh dikatakan di silokanya, bahasa silokanya terjun bebas Pak, gitu, sehingga tidak terisi kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan ini, rencananya seperti apa Pak? Ya, oke, makasih. Kebetulan teman-teman juga tahu bahwa Partai Nasdem di tahun 2019 di Tangerang Selatan sudah mendapatkan kursi. Yang sebelumnya tahun 2014 mendapatkan 3 kursi. Ini semuanya tentu menjadi sebuah hal yang emang harus banyak yang kita kerjakan. Terutama dari 2019 ini kita bisa menilai, kita bisa menganalisa apa sih yang menjadi kekurangan-kekurangan, dan pada akhirnya insya Allah semuanya itu sudah kita temukan, dan formulasinya adalah akan kita sampaikan kepada para caleg-caleg. Sebetulnya bagus sekali, cuman aku melihatnya kurang all out ya. Artinya ketegasan dalam partai itu masih kurang. Karena aku melihat tidak banyak yang hadir. Teman-teman lama tuh nggak banyak hadir.
Jadi caleg-caleg kayaknya yang hadir hari ini ya. Pengurus tiap kecamatan ranting nggak ada yang hadir juga. Atau memang tidak diundang ya nggak tahu gitu loh. Nah harusnya mereka mengundang para pengurus daripada calon-calon caleg gitu. Nah inilah yang menjadi polemik buat kita bersama. Pengembangan partai memang investasi untuk partai kita ya, para caleg-caleg ini. Cuman kan kita harus merawatin kader-kader kita. Saya sendiri sebagai ketua Korda Nasdem Tangerang Selatan, saya sudah mengkaderkan kader saya untuk mencalonkan diri sebagai caleg-caleg di wilayah masing-masing. Itu yang paling penting, pengkaderan. Pengkaderan untuk 2024. Artinya ada percepatan ya? Iya, jadi kita harus bisa mengkaderkan orang itu mencintai partai kita dulu. Kalau dia udah cinta sama partai kita, dia apa-apain pun dia nggak akan keluar gitu. Ini yang menjadi polemik, kita belum pengkaderan, udah diundang caleg-caleg baru, yang lama, yang kader-kader lama nggak diundang. Mungkin itulah yang terjadi saat ini. Solusi yang dilakukan apa ini? Untuk DPD sendiri saya ikut campur, saya kan adanya di Korda, koordinasi wilayah. Artinya apa yang terjadi di sini akan saya laporkan ke provinsi. Kalau misalkan kita melihatnya gimana kita melaporkan. Namun juga politik. Gitu. Ada pesan khusus nggak, terutama untuk 2024? Pesan khususnya ya cobalah untuk Tangerang Selatan ya, DPD Tangerang Selatan, khusus kader-kader partai di Tangerang Selatan khususnya. Ayo kita mulai membangun branding untuk diri kita dan untuk partai. Karena kita ingin 2024 ganti presiden. Bis beli bendera, bis beli ini, bis. Nah, jadi kan dia cinta sama partai. Gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Gitu. Jadi bukan hanya memasukkan orang ke partai doang, tapi bagaimana dia mencintai partai kita. Silakan Kak. Lima. Kak Samra apa kabar? Kemarin di sana dipanggil. Jadi kalau kita wanita adanya di provinsi ada on. Kemarin ketemu si Gaper gua. Gaper. Secara ngobrol sini. itu deklarasi. Kita berbuka puasa bersama mulai dari tingkat DPD, DPC sampai ranting. Alhamdulillah hari ini para bacalek juga hadir merespon agenda DPD untuk pembukaan buka bersama di sore hari ini. Mudah-mudahan ke depan semakin solid untuk kepengurusan DPD dan DPC di bawah kepemimpinan Kakak Andi. Alhamdulillah juga dihadiri nanti dari Pak WH juga akan menunggu kehadirannya beliau bersama-sama untuk memberikan motivasi konsolidasi ke semua jajaran. Terima kasih. Selain berbuka puasa, ada materi yang disampaikan Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Ketua untuk pembukaan tadi. Ya, apa aja itu Pak? Terutama bagaimana para pengurus untuk lebih solid kembali dan untuk lebih serius kembali lagi untuk menata untuk pemilu 2024 untuk pemenangan di Tangerang Selatan. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan